Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Handika. Di sini saya akan menjelaskan bagian atau salah satu bagian dari relasi makna, yaitu ketaksaan. Mungkin ketaksaan tidak terlalu sering kita dengar, namun ada istilah lain dari ketaksaan tersebut, ialah ambiguitas. Ambiguitas atau keambiguan adalah istilah lain dari ketaksaan. Jadi ketaksaan atau ambiguitas ini memiliki lebih dari satu makna dalam sebuah konstruksi sintaksis. Ketaksaan ini muncul apabila kita sebagai pendengar atau pembaca sulit untuk mengerti apa yang kita dengar maupun apa yang kita baca. Ambiguitas itu berasal dari satuan gramatikal, yaitu frasa dan kalimat. Jadi secara gampangnya ambiguitas atau ketaksaan adalah memiliki lebih dari satu makna dalam sebuah konstruksi sintaksis. Umpamanya frasa buku sejarah baru dapat ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama, buku baru mengenai sejarah. Yang kedua, buku mengenai sejarah baru. Dari frasa buku sejarah baru dapat memiliki dua arti yang sudah disebutkan tadi. 3 faktor penyebab terjadinya ambiguitas. Yang pertama ialah faktor morfologi. Faktor ini muncul akibat oleh pembentukan makna atau kata itu sendiri. Contoh, pensil Andi terbawa Iwan. Terdapat dua makna dari kalimat tersebut. Yang pertama, pensil milik Andi tidak sengaja terbawa oleh Iwan. Yang kedua, pensil milik Andi sengaja dibawa oleh Iwan. Faktor yang kedua adalah faktor sintaksis. Faktor ini muncul akibat masalah sintak atau penyusunan pada kata atau frasa itu sendiri. Contoh, gigit jari. Makna yang pertama, tim bola basket itu harus gigit jari karena kekalahannya. Yang kedua, adik kecilku kini sedang menggigit jari tangannya. Dari frasa gigit jari dapat ditemukan dua makna yang berbeda. Faktor yang ketiga ialah faktor struktural. Faktor struktural ini terjadi akibat struktur pada kalimat itu sendiri. Contoh, Irwan anak Pak Bambang jatuh dari sepeda. Makna yang pertama, Irwan anak Pak Bambang terjatuh dari sepeda. Berarti yang terjatuh dari sepeda itu adalah Irwan. Irwan terjatuh dari sepeda. Makna yang kedua, Irwan anak Pak Bambang terjatuh dari sepeda. Siapa yang terjatuh? Berarti yang terjatuh adalah anak Pak Bambang yang terjatuh dari sepeda. Karena ada tanda kutip di mana Irwan anak Pak Bambang terjatuh dari sepeda. Dari faktor tersebut, ambiguitas pun terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ambiguitas fonetik, yaitu ketaksaan fonetik muncul karena adanya persamaan bunyi antara kedua kata saat diucapkan. Contoh dari frasa Ami memberi tahu. Dari frasa ini kita akan mengetahui atau mendapatkan dua makna, yaitu makna yang pertama, tahu di sini adalah makanan yang terbuat dari kedelai. Atau makna yang kedua, tahu di sini adalah memberikan sebuah informasi. Ambiguitas gramatikal terjadi karena proses pembentukan tata bahasa, baik itu pada sebuah kata atau frasa. Ambiguitas ini biasanya akan hilang. Contoh dari ambiguitas gramatikal pada frasa orang tua. Dari frasa tersebut dapat atau terdapat dua makna yang berbeda. Makna yang pertama digunakan, Andi ke sekolah membawa kedua orang tuanya. Orang tua di sini disebutkan sebagai orang tua atau ibu dan ayah dari Andi. Berbeda lagi penggunaan orang tua jika Andi membantu orang tua itu saat menyeberang jalan.
Penggunaan kata orang tua di sini digunakan kepada orang yang lebih tua dari Andi. Yang terakhir adalah ambiguitas leksikal. Ambiguitas ini muncul karena faktor kata itu sendiri. Pada dasarnya setiap kata memiliki beberapa arti. Contoh dari kata darah. Dari kata darah ini dapat memiliki dua arti. Pertama, Budi berlumuran darah karena terjatuh dari sepeda. Darah di sini disebutkan sebagai zat yang terdapat dalam tubuh. Yang kedua, Ilham memiliki hubungan darah dengan Iwan. Darah di sini adalah hubungan sebuah persaudaraan. Dengan kompetensi dasar mampu membedakan tiga bentuk utama dari ambiguitas ini atau ketaksaan ini, yaitu yang pertama adalah membaca atau mengetahui bentuk-bentuk dari ambiguitas tersebut, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk yang ada dalam atau bentuk-bentuk macam-macam yang terdapat dalam ambiguitas tersebut. Dapat indikator sebagai pengukur sebuah keberhasilan, apakah dalam pembelajaran tersebut sudah berhasil terhadap siswa atau belum. Pertama adalah membaca bentuk utama dari ambiguitas, apakah mampu membaca atau memahami bentuk dari ambiguitas tersebut. Yang kedua, mengetahui atau memahami apa dan bagaimana bentuk dari ambiguitas tersebut. Mampu mengidentifikasi bentuk dari ambiguitas dan ambiguitas pengertiannya itu tersendiri, dan memahami apakah ada keterkaitan bentuk dari ketiga faktor utama tersebut atau dari ketiga macam bentuk tersebut. Tujuan pembelajaran di sini adalah kemampuan siswa. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa itu ketaksaan atau apa itu ambiguitas, dan siswa mampu menjelaskan atau mengetahui perbedaan di antara tiga macam bentuk utama ambiguitas tersebut. Selanjutnya, siswa mampu membedakan dan mengidentifikasi bentuk apa saja, dan bagaimana ketika siswa mampu mengerjakan, dia mampu membedakan bentuk-bentuk di setiap pembelajaran atau di setiap ujian yang diberikan. Siswa mampu membuat laporan dan mencari jawaban atas apa yang sudah dipelajarinya tentang ambiguitas atau tentang ketaksaan tersebut. Sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti. Simpulan dari ketaksaan fonetik ialah ambiguitas yang terjadi karena membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan. Simpulan dari ketaksaan gramatikal ialah makna yang menyangkut hubungan intrabahasa atau makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya sebuah kata dalam kalimat. Ketaksaan leksikal ialah makna lebih dari satu, dapat mengacu benda dan sesuai dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran ambiguitas di sini adalah siswa mampu membedakan atau siswa mampu menggunakan apa yang namanya macam-macam bentuk ketaksaan tersebut atau bentuk keambiguan tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan kegunaannya masing-masing, di mana ambiguitas itu mempunyai tempatnya masing-masing sesuai dengan macam dan bentuknya. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan apa itu ambiguitas dan mampu menjelaskan, menerangkan sebenarnya ada beberapa macam ambiguitas yang seharusnya siswa mengetahui apa macam-macam ambiguitas, dan siswa mampu menjelaskan dari macam-macam tersebut. Siswa mampu mengerjakan ujian dan membuat rangkuman yang berhubungan dengan ketaksaan atau keambiguan. Mampu mengerjakan ujian yang berhubungan dengan ketaksaan dan berhubungan dengan macam-macam ketaksaan dan
Segitu saja penjelasan tentang ketaksaan, dimulai dari apa itu ketaksaan dan dimulai dari faktor-faktor apa saja yang bisa faktor-faktor apa saja yang dapat membuat ketaksaan itu terjadi. Dan dari faktor-faktor tersebut dapatlah diketahui macam-macam bentuk ketaksaan apa saja yang akan muncul atau ketaksaan apa saja yang akan terjadi yang sesuai dengan kondisi. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang ambiguitas atau tentang ketaksaan. Mungkin masih ada yang kurang bisa dimengerti. Terima kasih untuk waktunya.